Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih terus ada dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Haleluya. Arahkan iman dan pengharapan kita senantiasa hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Masih dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, kalau kita telah menerima Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, percaya dan mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman Tuhan pertama-tama berkata, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu tetap, jangan bergeser, jangan meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ada begitu banyak sebab orang-orang meninggalkan Tuhan, beralih dari Kristus. Kalau kita memperhatikan Alkitab, ada beberapa sebab utama mengapa orang bisa meninggalkan Kristus. Kita harus perhatikan hal ini supaya kita jangan mengambil jalan yang sama. Yang pertama, saudara-saudara, adalah ajaran palsu atau ajaran yang sesat. Saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena firman Tuhan berkata, semakin mendekat hari kedatangan Tuhan, akan ada semakin banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang kelihatannya begitu menarik, disampaikan dengan penjelasan tutur kata yang begitu menarik, tetapi sesungguhnya menyimpang dari kebenaran, yaitu Alkitab. Saudara-saudara, kita harus hati-hati. Jangan sampai iman kita bergeser dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada sesuatu yang berbeda dari itu. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan demikian. Dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang kepadamu, seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara-saudara, kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, aku khawatir, aku takut, aku cemas kalau kesetiaan kamu kepada Kristus itu dirampok, dikorupsi, digeser secara paksa oleh pengajaran yang palsu. Pengajaran yang palsu yang dikatakan itu, di mana orang-orangnya seperti utusan iblis yang datang menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati, saudara-saudara. Hati-hati terhadap pengajaran yang palsu. Karena firman Tuhan berkata, kamu terima segala sesuatu. Kamu mau terbuka menerima semuanya. Kalau ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, kalau ada orang yang memberikan roh yang lain, kalau ada yang memberitakan Injil yang lain kepada kamu, kamu terima, kamu telan semuanya. Hati-hati, saudara. Saudara, kita boleh banyak membaca buku-buku, tetapi bacaan utama kita haruslah Alkitab, saudara. Karena iman kita berdasar, bertumbuh di atas Alkitab. Segala sesuatu yang di luar Alkitab, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang salah, menyesatkan. Saudara-saudara, harus hati-hati. Paulus kemudian mengingatkan kepada Timotius dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Awasi pertama diri kita sendiri, kemudian awasi ajaran kita. Ini bagi kami hamba-hamba Tuhan, tetapi juga bagi sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Awasi dirimu sendiri, jangan engkau mau disesatkan. Sebab penyesat dan orang yang disesatkan sama-sama akan dihukum oleh Tuhan. Sama-sama akan dihukum oleh Tuhan.
Awasi dirimu sendiri. Begitu penting. Begitu penting. Jangan sampai kesetiaan kita kepada Kristus selama puluhan tahun kemudian itu dirampok oleh pengajaran sesat, oleh pengajaran yang palsu. Haleluya. Jangan, saudara-saudara. Yang kedua, penyebab yang kedua yang kita lihat banyak terjadi adalah mengapa orang meninggalkan Kristus? Karena penderitaan, karena aniaya. Ada begitu banyak di sepanjang sejarah Kristen, ada begitu banyak orang kemudian meninggalkan Kristus karena tidak tahan dengan beratnya penderitaan, aniaya. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara, begitu banyak juga, terlebih banyak juga, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang-orang percaya yang tetap teguh, kokoh imannya, sekalipun di tengah-tengah hantaman, penderitaan, penganiayaan yang begitu hebat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada orang-orang percaya. Itu sebabnya Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Saudara-saudara, kalau kita alami kesusahan, penderitaan, aniaya, jangan goyah imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 16. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima bersama dengan Tuhan. Penderitaan zaman sekarang ini, sehebat apapun itu, saudara-saudara, kemuliaan kekal yang akan kita terima jauh lebih ajaib, jauh lebih agung, jauh lebih mulia dan kekal sifatnya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan imanmu, jangan bergeser dari Injil. Yang ketiga, saudara-saudara, yang banyak kali kemudian membuat seorang Kristen beralih dari imannya kepada Tuhan, meninggalkan Kristus, adalah yang kita seringkali sebut dengan 3 ta. Hati-hati dengan 3 ta. Tahta, harta, dan juga wanita atau pria. Tahta, harta, dan juga wanita atau pria. Ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan karena ketiga hal ini. Tahta, harta, dan wanita. Karena ingin mengejar jabatan yang lebih tinggi, dia rela meninggalkan imannya. Karena ingin mendapatkan harta yang jauh lebih besar, dia rela meninggalkan imannya. Karena persoalan jodoh, karena persoalan wanita atau pria, hawa nafsu, saudara-saudara, hawa nafsu, orang meninggalkan Kristus. Kita harus berhati-hati, kita harus berdoa terus kepada Tuhan supaya kita tetap teguh iman kita di dalam Tuhan. Saudara, Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ikut Tuhan senantiasa, ikut Tuhan senantiasa. Ada kemuliaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.